Jadi tiap minggu begitu nanti om ajar mereka nanti tiap minggu baca nih. Supaya mereka pintar selain di sekolah. Sebentar,
setiap pelanggaran dan dosa yang kami buat dalam perkataan kami dan kelakuan kami, menyakiti hati, melupakan hati sesama kami. Sucikan dan kuduskan kami, dan berkatilah kami semua turut di hadapan-Mu. Kami yang datang dengan persoalan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, anak-anak kami, sakit penyakit penderitaan kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya ketika kami ada di hadirat-Mu, Engkau Allah yang mati dan bangkit bagi kami, yang akan melepaskan kami semua dari setiap penderitaan, sakit, penyakit, persoalan. Berkatilah kami semua Tuhan Yesus, agar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Sertailah kehidupan, perjalanan kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Berjalanlah di depan kami, biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Bahkan anak-anak kami yang masih kecil, yang ada di rumah, sertailah mereka masing-masing, yang ada di luar kota di Surabaya. Berkat Allah ada di atas kami semua. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami berdoa memberkati jemaat Tuhan dalam perjalanan, memberkati pemimpin kopi, bahkan anak buahnya yang menerima kami beribadah di sini, memberkati kota Bima ini, biar nama Tuhan tetap dimuliakan. Kami akan berdoa ibadah kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Salam. Saya coba jemaat Tuhan berdiri, dan kita akan nyanyikan satu alasan. Kepada
Tetapi Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Ku berharap bagi Allah. Ku
hadir di tengah-tengah kami, Tuhan Yesus, baik yang ada di hadapan hadirat-Mu, bahkan yang ada di rumah masing-masing, Tuhan menjamah, Tuhan memberkati mereka semua di sore hari ini. Biar mereka juga diberkati dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih. Sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena kita masih telah berada di dalam kebangkitan Yesus. Ya. Nah, Saudara Bapak Ibu, di sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana respon para murid? Ya, respon para murid tentang kebangkitan dan penampakan Yesus. Jadi melalui khotbah ini, mari kita melihat dan kita belajar mengenai respon para murid dalam penampakan Tuhan Yesus. Ya. Jadi melalui khotbah ini, mari kita akan belajar mengenai respon para murid terhadap penampakan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mempelajari, ternyata tidak seorang pun dari murid Yesus yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan menampakkan diri. Nah, Saudara Bapak Ibu, kalau kita mempelajari, ternyata tidak seorang pun dari para murid yang percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan menampakkan diri. Nah, padahal Yesus itu sudah mengajarkan banyak hal kepada muridnya bahwa dia akan mati dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari kematian. Nah, Saudara, kita melihat di sini bahwa makanya kita melihat bahwa para murid ini tidak percaya bahwa tentang kebangkitan Yesus itu sudah bangkit dan menampakkan diri. Maka kita melihat di sini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ketika bertemu dengan Yesus, waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, Maria mengatakan bahwa Yesus itu menjaga taman. Karena memang mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan telah menampakkan dirinya. Akhirnya mereka, waktu Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dia mengatakan bahwa Yesus itu penjaga taman. Nah, ini Saudara, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15, sana jelas bagaimana Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di sini dikatakan bahwa, saya kemudian sebentar Bapak Ibu, Yohanes pasal 20, ini kurang jelas agak kabur ya. Yohanes pasal 20, proyektornya agak kabur, nanti kita lihat di sini aja, aku akan baca. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kenapa? Maria Magdalena ini berpikir dia waktu Yesus menampakkan diri kepadanya, dia menyangka bahwa Yesus itu penjaga taman. Nah ini Saudara, padahal Yesus sudah menyatakan bahwa dia akan bangkit dari kematiannya. Bahkan waktu ada dua orang yang berjalan ke Emmaus, di situ Yesus menampakkan diri kepada mereka, ya. Waktu Yesus memecahkan roti, orang mereka percaya. Karena apa? Paradigma para murid pada waktu itu, mereka berpikir bahwa Yesus itu tidak bangkit. Karena mereka memiliki paradigma orang Yahudi pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Akhirnya murid-murid pun mereka percaya seperti itu. Nah, waktu Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus, waktu Yesus memecahkan roti, baru Yesus menghina hati mereka bahwa mereka kaget.
kafir. Nah ini saudara. Bahkan juga Yesus pernah menampakkan diri kepada Thomas. Karena waktu itu, waktu Yesus mati dan bangkit, Yesus mati, Thomas mulai kecewa. Dia tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia bilang, untuk apa saya mengikuti Yesus sedangkan dia tidak bangkit lagi dari kematian, dia sudah mati. Dia mulai kecewa, dia mulai meninggalkan perkumpulan dengan murid-muridnya. Ini Thomas, saudara. Tetapi waktu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan 11 murid, di situ baru Thomas percaya. Waktu Yesus katakan, cucurlah tanganmu ke lambungmu dan tanganmu ke dekat paku, di situ baru Thomas percaya kepada Yesus. Nah ini saudara, apa yang menyebabkan mereka tidak percaya? Apa yang menyebabkan para murid ini tidak percaya? Mengapa mereka melakukan perkataan Tuhan Yesus dengan ketidakpercayaan? Padahal Tuhan Yesus telah beberapa kali memberitahukan kepada mereka dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, ini sudah diajarkan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, disalibkan dan mati. Dia mengatakan bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dia dibunuh. Nah ini sudah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini Yesus sudah ajarkan kepada para murid. Tetapi mereka belum percaya juga. Karena mereka memiliki paradigma orang Yahudi bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit. Yesus itu mati dan tidak bangkit sudah. Nah ini sudah. Padahal Yesus sudah mengajar mereka bahwa dia akan mati dan bangkit. Di dalam Matius pasal 17 juga Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, pasal 22 ayat 23. Pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-murid itu sedih sekali. Nah, Yesus sudah mengajarkan kepada mereka, bahkan mereka sedih waktu Yesus mengajarkan bahwa dia akan mati, dia akan dibunuh, ya, dan dia akan bangkit pada hari itu. Dia sudah diajarkan kepada murid-murid. Bahkan mereka merasa sedih saudara pada waktu Yesus mengajarkan itu kepada mereka. Tetapi kita melihat waktu Yesus bangkit pun, mati dan bangkit, mereka belum percaya. Padahal Maria Magdalena sudah, waktu setelah dia sadar bahwa itu Yesus, dan dia berlari menceritakan itu kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu sudah bangkit, mereka pun belum percaya. Nah ini, padahal Tuhan Yesus sudah telah beberapa kali memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Nah, kita melihat respon para murid ini. Yang pertama, kenapa mereka tidak percaya kepada kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus ini? Yang pertama, kita melihat tegar tengkuk. Firman Tuhan menjelaskan pertama-tama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk ini mengandung kesombongan dan gaya hidup duniawi. Ini bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 32 ayat yang ke-9, inilah yang membuat bangsa Israel dan para murid waktu itu mereka tidak percaya tentang kebangkitan itu, saudara. Kenapa, saudara? Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sombong. Mereka hidup dalam gaya hidup duniawi. Keluaran 32 ayat 9, lalu lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk.
Sekali lagi, lalu firman Tuhan kepada Musa, telah aku lihat bahwa bangsa ini sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tekuh. Itu bangsa Israel. Tuhan melihat sendiri. Tuhan katakan kepada Musa, aku telah melihat bahwa bangsa ini, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegak teguh. Ya. Tegak teguh ini mengandung kesombongan dan apa dan gaya hidup duniawi. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh memiliki kesombongan itu. Amin. Kita tidak boleh sombong di dalam kita melayani Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong. Dan Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah. Kita melayani Tuhan, kita dihamba. Kita ini tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Om pun juga tidak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita ini seperti debu di tangan Tuhan. Jadi kita tidak boleh sombong, saudara. Kalau Tuhan memakai kita untuk melayani Tuhan, amin. Kalau Tuhan berikan kepintaran bagi kita di sekolah atau di mana saja, kita tidak boleh sombong. Kita ini tidak punya arti apa-apa di dalam Tuhan. Jadi mari kita melayani Tuhan dengan rendah hati, amin. Bangsa Israel, Tuhan melihat dia adalah bangsa yang tegak tunduk. Padahal bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka dipilih khusus menjadi umat pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Disitulah mereka menjadi sombong. Mereka hidup dalam gaya hidup dunia. Nah, ini bangsa Israel, saudara. Kesombongan dan gaya hidup duniawi mempunyai mengikuti kepercayaan dunia daripada kepercayaan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih, di sini kita melihat bahwa kesombongan dan gaya hidup duniawi itu mengikuti kepercayaan di dunia daripada percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada kepercayaan dunia ini, kepada dunia daripada mereka percaya kepada Tuhan. Itu orang-orang yang sombong, gaya hidup duniawi. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka lebih percaya kepada dunia ini, saudara. Kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Kita ikut Tuhan, kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita manusia. Jangan kita menjadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, orang-orang yang sombong. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang sombong adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan biasanya orang-orang seperti itu hatinya jauh dari Tuhan. Itu orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang-orang yang sombong. Itu mereka mengandalkan kekuatan dan hatinya jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan terkutuk. Yeremia katakan di Yeremia 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Jadi mari kita mau mengandalkan Tuhan, mari kita mau percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya kepada dunia ini, saudara. Di sini kita melihat waktu Musa meninggalkan bangsa Israel selama 40 hari, dia naik ke puncak Sinai untuk mengambil 10 hukum Taurat. Selama 40 hari di sana, dia naik di puncak gunung Sinai untuk mengambil 10 hukum Taurat yang Tuhan perintahkan untuk kamu harus mengambil 10 hukum Taurat, dan itu menjadi pelajaran bagi bangsa Israel, peringatan bagi bangsa Israel. Sehingga kita pada waktu Musa naik selama 40 hari di sana, cukup lama 40 hari, dan bangsa Israel mereka berpikir bahwa Musa itu sudah mati. Karena Musa tidak pernah turun lagi dari atas gunung itu. Karena sudah 40 hari saudara di atas puncak gunung. Musa bersama dengan Allah. Waktu itu yang memimpin bangsa Israel Musa.
yang membantu Musa Harun. Lalu mereka katakan kepada Harun, bangsa Israel ini, Harun, Musa sudah mati. Sekarang kami perintahkan supaya kamu membuat kami Tuhan, supaya kami menyembah. Lalu apa saudara, karena Harun ditekan oleh orang-orang fasik dari bangsa Israel ini, akhirnya apa? Mereka mengambil anting-anting emas semua dan mereka jadikan patung, buat patung emas di sana. Lalu mereka menyembah patung itu, saudara. Coba kita melihat di dalam kitab Keluaran tadi. Kitab Keluaran pasal 32 tadi firman Tuhan mengatakan bahwa anak lembu emas. Nah, di sini kita melihat mulai dari ayat 1, kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa undur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkata Harun kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berpermohonan kepada Musa, pergilah dan turunlah sebab bangsa yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpan dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dengan sungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak teguh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa karena mereka menunggu Musa selama 40 hari, Musa tidak turun dan mereka berpikir Musa sudah mati. Mereka katakan kepada Harun, inilah orang-orang fasik daripada bangsa Israel. Karena mereka mendekatmu, Harun mendorong Harun untuk membuat patung, ya, supaya mereka menyembah dia. Itulah katanya Allah mereka yang akan menuntut mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, inilah bangsa yang tidak teguh, bangsa yang sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan timpakan murka atas mereka, saudara. Tetapi waktu itu bersyukur Musa mendoakan mereka sehingga murka Tuhan itu tidak menimpa mereka, saudara. Hanya doa syafaat Musa lah yang menyelamatkan mereka dari murka Allah dan kematian. Nah, ini Bapak Ibu saudara. Padahal bangsa Israel, mereka sudah melakukan dosa yang besar di depan Tuhan. Mereka sudah menyembah kepada patung. Padahal Tuhan katakan jangan kita menyembah kepada patung. Ayat yang ke-14 mengatakan bahwa dan menyesallah Tuhan ayat yang ke-4 mengatakan bahwa ya, di situ mereka membuat patung. Lalu dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-5, Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai yang ke-5. Coba kita perhatikan sebentar dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 4 sampai yang ke-5.
firman Tuhan mengatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Nah ini sudah, kita sebagai orang percaya, kita hanya menyembah kepada Tuhan saja. Kita menyembah kepada Tuhan Yesus saja. Kita tidak boleh menyembah kepada manusia, kita tidak boleh menyembah kepada patung. Tidak boleh, saudara. Tuhan sangat membenci kalau kita orang Kristen. Kita percaya Tuhan, tapi kita juga masih percaya kepada pohon-pohon, kita masih percaya kepada berhala-berhala, kita masih percaya kepada patung-patung. Tuhan tidak suka seperti itu. Tuhan tidak akan hadir di tengah-tengah kita, dalam keluarga kita, kalau kita masih melakukan hal yang seperti itu. Kita harus menyembah kepada Tuhan saja. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menjadikan kita. Kau ingat kalau di Ambon itu ya, di tempat Om di Maluku, itu setiap hari, setiap minggu mereka ke gereja. Tapi mereka masih menyembah kepada patung, mereka masih menyembah kepada pohon-pohon, batu-batu besar. Padahal mereka orang Kristen loh. Mereka masih menyembah kepada kuburan-kuburan, matahari. Mereka masih menyembah, padahal mereka orang Kristen. Setiap minggu mereka ke gereja. Padahal Tuhan melarang kita tidak boleh menyembah kepada patung yang menyerupai. Tidak boleh, saudara. Kita hanya menyembah kepada Tuhan. Makanya Tuhan murka kepada bangsa Israel, karena mereka menyembah kepada patung emas yang dibuat oleh Harun dan Marwata. Hanya doa syafaat musyalah yang menyelamatkan bangsa Israel dari murka Allah. Hanya doa syafaat musyalah kepada Allah, sehingga Allah tidak lagi mengampu, tidak lagi menurut malapetaka atau bencana kepada bangsa Israel. Murka itu tidak terjadi kepada bangsa Israel. Nah, jadi kita orang Kristen, mari kita melakukan yang benar dan Tuhan. Amin. Kita jangan lari minta tolong manusia atau dukun dan sebagainya untuk kita pertolongan. Kita hanya kalau kita sakit, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa minta tolong Tuhan. Dia akan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Amin. Ada orang Kristen yang masih percaya seperti itu sebenarnya. Ya tidak ada di sini. Kalau di tempat Om itu banyak seperti itu. Ada orang Kristen. Tapi kalau sakit mereka ke dukun. Tiup-tiup katanya. Om bilang, wah itu parah, tidak boleh. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh lakukan seperti itu. Kita benar-benar percaya kepada Yesus saja. Amin. Karena Dia menyembuhkan kita. Dia menjadikan kita dan memberkati kita, saudara. Baik. Lalu yang kedua, itulah membuat bangsa Israel itu tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Dan menambahkan karena mereka memiliki tekad tengkuk, mereka sombong. Nah inilah bangsa Israel. Mereka memiliki gaya hidup duniawi. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Karena memang dari awal, waktu Yesus lahir ke dalam dunia, mereka menolak kehadiran Yesus. Nah, jadi itulah bangsa Israel. Padahal mereka bangsa pilihan. Bagian yang kedua. Di sini kita melihat respon para murid yang pertama, mereka adalah tegak tengkuk bangsa Israel. Lalu yang kedua, apa yang menghalangi? Kalau kita melihat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah inilah para murid Yesus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus waktu Yesus menampakkan diri kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, yaitu paradigma lama mereka bahwa daripada bangsa Israel bahwa tidak ada kebangkitan Yesus. Yesus tidak bangkit loh, katanya. Padahal Yesus sudah bangkit, mati dan bangkit pada hari yang ketiga.
Kita sudah baca tadi dalam Injil Matius dan sebagainya, itu sudah dijelaskan di sana. Jadi Yesus sudah bangkit, tapi itu yang menghalangi mata mereka. Sehingga waktu Yesus menampakkan diri, mereka tidak percaya. Nah ini sudah. Bahkan mereka katakan Yesus itu hantu sudah. Waktu Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka mengatakan Yesus itu hantu. Yesus katakan hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging. Tapi dia tahu, aku punya daging, aku punya tulang. Nah ini sudah. Firman Tuhan menjelaskan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang keras hati. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tadi pertama, bangsa Israel juga adalah bangsa yang keras hati. Yeremia mengatakan di dalam kitab Yehezkel pasal 11 ayat 19, bangsa ini adalah bangsa yang keras hati seperti batu. Coba kita lihat dalam Yehezkel pasal 11 ayat 19. Nah, di sini firman Tuhan katakan dalam kitab Yehezkel pasal 11 ayat 19, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka, juga aku menjauhkan dari mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Bangsa Israel adalah bangsa yang memiliki hati yang keras sudah, seperti batu keras. Tidak mungkin batu itu lembut kan? Ya kan? Bapak Yades, batu itu kan keras kan? Kita pukul dengan palu baru bisa hancur sudah. Nah, ini hati kita kadang-kadang seperti itu. Hati kita yang keras itu seperti batu. Hati yang keras itu tidak bisa mau mengampuni orang lain, tidak mau mengasihi orang lain. Itu hati-hati yang keras sudah. Yehezkel bernubuat bahwa mereka akan diberi kuasa oleh Roh Kudus supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Makanya di sini Yesus katakan bahwa Tuhan akan memberikan mereka roh yang baru dan hati yang taat, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan hati kita hati yang taat, hati yang lembut. Itu Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita manusia. Kita perlu berdoa supaya Roh Kudus itu menjamah hati kita semua di tempat ini, supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang taat kepada Tuhan, roh yang baru. Kita berdoa di tahun ini, dalam minggu ini, supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ini kita akan masuk nanti waktu kebangkitan, penampakan, dan nanti Yesus akan naik ke surga, dan Yesus akan memberikan Roh Kudusnya kepada orang percaya. Kita berdoa supaya kita semua bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu penting bagi kita orang Kristen. Di sini katakan bahwa Tuhan akan memberikan mereka roh yang baru. Ya, roh yang baru di dalam hati mereka, juga akan menjauhkan dari mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, saudara Bapak Ibu yang kekasih, hati yang keras itu susah untuk mengampuni orang lain. Terus, kalau kita orang Kristen, kita memiliki hati yang keras, itu kita sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Kita sulit untuk mengampuni orang lain. Ada Tuhan agar kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah di kita. Kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain. Kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain, mengasihi pasangan kita. Suami istri harus bisa saling mengasihi, untuk bisa saling mengampuni. Jadi Om harap kita di gereja di sini, mari kita memiliki hati yang bisa mengasihi orang lain, hati yang bisa mengampuni orang lain. Amin. Kita tidak boleh menyimpan dendam kepada orang lain sebenarnya. Karena Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Sekalipun mungkin kita disakiti, mungkin kita diperlakukan tidak adil, tapi kita belajar untuk bisa mengampuni. Yesus pun waktu dia disalib, padahal dia tidak berbuat salah. Waktu dia disalib, dia katakan kepada orang-orang yang menganiaya Yesus pada waktu itu, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang
daripada Yesus. Dia katakan, Tuhan katakan, Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa nggak kita belajar untuk bisa mengasihi orang lain? Bisa nggak kita belajar untuk bisa mengampuni orang lain? Jangan kita menyimpan dendam kepada siapapun. Jangan kita membenci siapapun sudah. Berpohon supaya kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi saksi bagi orang lain. Amin. Di mana saja kita bisa tinggal sekarang, kota ini. Sekalipun mungkin kita disakiti oleh suami istri, kita belajar untuk bisa mengampuni. Kita belajar untuk bisa mengasihi sesama. Amin. Tetangga kita belajar untuk mengasihi. Karena memang orang yang hati yang keras itu sulit untuk mengampuni, sulit untuk mengasihi. Kalau orang memiliki hati yang keras. Tetapi kita sebagai orang percaya Tuhan sudah berikan Roh Kudus kepada hati kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain. Amin. Kita bisa mengasihi orang lain. Om dulu sebelum bertobat, ya seperti itu sudah. Tetapi waktu Om bertobat terima Yesus, Tuhan memberikan hati Om hati yang baik, hati yang lembut, hati yang taat, sehingga Om bisa mengasihi, bisa mengampuni orang lain. Iya. Om punya saudara, karena gini, Om punya kesaksian sebenarnya. Karena waktu Om sekolah SMA, Om kuliah, Om SMA, Om kerja, Om katakan kepada Petra Jeremy, dulu waktu Om masih SMA, Om kerja. Om kerja di teman, di orang, cari Om supaya Om punya sekolah. Padahal Om punya bapak, bukan orang pegawai negeri loh, bapak Omnya. Bapak saya itu pegawai negeri, kepala puskesmas. Tapi Om tidak andalkan mereka. Om waktu sekolah SMA, Om sudah bertobat, terima Yesus, Om mulai kerja. Masih sekolah, Om bekerja sambil sekolah sudah. Itu melakukan ini cari Om buat sekolah sendiri. Sampai Om kuliah pun, Om cari uang untuk sekolah dan Om kuliah sendiri sudah. Kalau Om saudara telepon, mereka pikir Om tidak pulang ke Ambon karena mungkin Om marah kepada orang tua karena tidak membiayai Om kuliah dan sekolah. Ternyata enggak. Om bilang, mereka enggak, untuk apa saya marah? Untuk apa saya simpan marah? Enggak. Om tahu bahwa Om ikut Tuhan, Tuhan yang menyediakan semuanya. Amin. Tuhan yang mencukupi. Sampai Om selesai, Tuhan yang siapkan semua. Tidak dalam Om, maka Om harapkan dari lebih kalian harus belajar andalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ternyata Tuhan siapkan semua. Ya, mari kita berdoa untuk andalkan Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh membenci orang lain. Kita harus belajar untuk bisa mengasihi orang lain juga. Orang tua kita mungkin, keluarga kita, suami kita, istri kita belajar untuk bisa mengasihi, bisa mengampuni. Tetapi apabila kita tidak memiliki hati yang, yang keras, tidak mungkin kita mengasihi sesama, terutama pasangan kita, inilah menghalangi orang untuk mengerti dan percaya kepada Tuhan. Inilah membuat bangsa Israel mereka tidak percaya kepada kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus. Kenapa? Mereka memiliki hati yang keras. Itulah bangsa Israel sudah. Nah, ini alasan-alasan inilah yang membuat mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Tadi tegar tengkuk, kesombongan. Kedua, kita melihat di sini mereka itu memiliki hati yang keras. Ini membuat mereka tidak percaya. Itulah bangsa Israel dari ini sudah. Lalu yang terakhir, hatinya jauh dari Tuhan sudah. Itu bangsa Israel. Om pikir kita sini selalu hati dekat dengan Tuhan, amin. Kita tidak hati jauh dari Tuhan. Yang ketiga, kita melihat hatinya jauh dari Tuhan. Yesaya pasal 29 ayat 13 mengatakan, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hati menjauh dari Tuhan daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang
persoalkan. Inilah bangsa Israel. Mereka tidak percaya kepada Tuhan karena mereka punya hatinya jauh dari Tuhan. Mereka datang beribadah setiap minggu, ya, memuji Tuhan setiap minggu, memuliakan Tuhan dengan bibirnya saja. Tetapi ternyata hati mereka jauh dari itu Tuhan. Oh, mau katakan ada banyak orang Kristen yang seperti itu. Dan minggu mereka datang beribadah di gereja. Mulut mereka memuji-muji Tuhan. Tetapi ternyata hati mereka itu jauh dari itu. Oh, mau supaya kita di sini hati jangan jauh dari Tuhan. Amin. Kita datang di sini untuk apa? Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita datang ke gereja hanya untuk bertemu dengan teman, hanya untuk mencari orang lain, maka di situ kita tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan, saudara. Karena kita punya datang beribadah, kita motivasi sudah sama. Ada anak Tuhan yang pernah ketemu Om di Bima, dan dia pernah tanya Om, kok Pak Pendeta saya ini gereja kok tidak pernah merasakan apa-apa? Loh, padahal orang ini tiap minggu rajin ke gereja loh. Om ketemu dia ngomong, Om, Pak Pendeta saya ini tiap minggu ke gereja, tapi saya tidak pernah merasakan apa-apa di gereja loh. Berarti hatinya Om berpikir orang ini datang ke gereja tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan dan mencari Tuhan. Om yakin kalau kita sungguh-sungguh datang ke gereja mencari Tuhan, menyembah Tuhan, maka kita di situ bisa merasakan hadirat Tuhan dan jamaah Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh datang menyembah Tuhan, makanya kita belajar dari bangsa Israel, kita memiliki motivasi yang benar. Orang Majus, yaitu datang untuk menyembah Tuhan. Kita datang di sini kita menyembah Tuhan. Jangan hati kita jauh dari Tuhan, saudara. Orang yang memuji dan memuliakan Tuhan dengan bibir mereka, sedang mereka tidak sungguh-sungguh memuliakan Allah. Ketika kebaktian mereka selesai, mereka mencari kesenangan dosa dunia dan memuaskan keinginan mereka, dan hasilnya mereka mengalami kebutaan rohani. Nah, ini orang-orang yang jauh dari Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Mereka datang hari Minggu ibadah, tapi hari lain mereka mencari kesenangan dunia ini. Ada banyak orang Kristen yang mulai seperti itu. Hari Minggu bertobat, tapi hari lain mereka kumat, saudara. Ya, hari Minggu kelihatan seperti malaikat, saudara, di gereja. Tapi hari lain mereka kumat. Mereka mencari kesenangan duniawi daripada mencari Tuhan. Kita orang Kristen, kita harus beribadah di gereja ini. Hari lain pun kita harus seperti ini. Amin. Kita harus menjaga hidup kita dengan baik. Itu orang Kristen. Kita harus menjadi berkat, contoh teladan untuk orang lain. Di mana saja kita pergi. Jangan hari Minggu kita ke gereja, hari Senin sampai Selasa kita kumat di luar, saudara. Kita buat masalah, iya kan? Loh, ini orang Kristen kok begini loh? Tetangga bingung. Jadi mari kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi rupanya ini menjadi latar belakang mereka sehingga membuat mereka suka sekali untuk percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Inilah yang perlu dibuang dan dibersihkan supaya mereka menjadi orang percaya. Ini yang menjadi latar belakang orang Israel tidak percaya kepada Tuhan karena hati mereka jauh dari Tuhan. Amin. Mereka datang dekat tiap minggu beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi ternyata hati mereka jauh dari Tuhan. Inilah menyebabkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang membuat mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Itulah bangsa Israel. Dan ini yang menjadi penyebab mengapa orang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi masih hidup tidak percaya kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Yang tadi katakan pertama, tegar tengkuk, keras hati, dan ibadah yang tradisi. Nah, ini tiga hal ini, saudara. Kadang-kadang membuat kita orang Kristen ini, ya, masih tidak percaya kepada Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan di sore hari ini, kita mau memiliki hati yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita datang tiap minggu di sini, Om harap supaya kita datang tiap minggu kita mencari Tuhan. Kita harus memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan.
mencari Tuhan. Ajak yang lain juga sudah, masih banyak. Kita harus ajak lain supaya bisa datang ke sini. Amin. Kadang teman-teman kita sendiri ada, karena ini saja. Kamu yang lain-lain juga datang, ya kan? Masih banyak loh, masih banyak. Ya, supaya kita bisa beribadah dan menyembah di sini. Ya itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita di sore hari ini. Mari kita berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sebaik bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kami, sumber berkat bagi kami, Tuhan Yesus. Engkau yang dapat melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Kau berikan kami hati yang taat, hati yang lembut, saudara. Hati yang lembut, Tuhan Yesus. Engkau berikan bagi kami di malam hari ini, Tuhan. Engkau berdoa dari Allah Roh Kudus, menjamah setiap hati kami yang keras dan ubah menjadi hati yang taat, hati yang lembut di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bisa mengasihi, untuk kami bisa mengampuni orang lain. Pasangan-pasangan kami bisa mengasihi dan bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan. Dan hamba percaya situ yang akan memberkati kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, dan Engkau berhasil. Terima kasih Bapak. Di dalam kami kembali bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Biar firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kami semua. Menjadikan kami pendengar bahkan pelaut firman-Mu. Berdoa berkati bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Ikatan Dokter Indonesia, aparat negara bekerja, biar Tuhan memberkati kota kami, memberkati kami semua yang tunduk di hadapan-Mu. Setiap persoalan kami bawa di hadapan-Mu, biar Tuhan memberkati orang-orang umum yang menerima kami beribadah di sini. Kami akan menjalankan persembahan ini berguna bagi pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segenap langkah kami tertuju Bapak Dialog sama Bapak Jales, tolong jalankan. Pada
percaya Kau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan Engkau akan memperluas pekerjaan kami, pelayanan kami, berkati. Terima kasih tolong umat-Mu dalam minggu ini Tuhan. Apapun yang mereka usahakan kerjakan, Engkau berkati dan Engkau buat berhasil. Mohon penyertaan penerimaan atas kehidupan kami Tuhan Yesus, karena Engkau yang menjaga nyawa kami, keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bersekutu dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Mereka yang kedua berkata,